Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi kita pada pembelajaran berikutnya, yaitu subtema 2, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, pada pembelajaran 1-3. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita masuk pada pembelajaran 1 subtema 2 pada IPA, organ gerak pada manusia. Anak-anak, organ gerak manusia itu ada 3, yaitu kerangka atau tulang, 2 sendi, dan 3 otot. Kerangka atau tulang merupakan sekumpulan tulang yang saling mengkait hingga membentuk postur tubuh. Fungsinya atau fungsi tulang menopang tubuh supaya dapat berdiri tegak. Tempat memproduksi sel darah merah dan putih, melindungi organ bagian dalam, dan tempat melekatnya otot. Sendi merupakan penghubung antara tulang. Yang ketiga, otot merupakan jaringan kenyal dalam tubuh manusia. Fungsinya alat gerak aktif, menjaga stabilitas tubuh, menjaga postur tubuh, menjunjung sirkulasi darah, membantu sistem pernapasan dan pencernaan kita. Nah, anak-anak, bisa kamu buka di bukumu halaman 64, tulang sebagai alat gerak. Kau perhatikan pada buku tersebut. Nah, ini adalah contoh tampilan kerangka pada manusia. Bisa kamu baca ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran IPS, yaitu kamu buka buku halaman 77. Ini adalah tampilan peta Indonesia yang menunjukkan kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi pada tahun 2010. Kamu perhatikan di buku temamu di halaman 77 tentang kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, simbol-simbol ini kamu baca di bukumu dan kau perhatikan. Ya, kita lanjutkan. Dari kesimpulan dari peta yang kita lihat tadi, sekarang kesimpulannya, karakteristik geografis Indonesia. Pulau yang paling padat penduduknya adalah Jawa. Provinsi yang paling padat penduduknya adalah DKI Jakarta. Pulau yang paling jarang penduduknya adalah Papua. Faktor yang mempengaruhi persebaran penduduknya yaitu 1. Keadaan alam, 2. Keadaan sosial, budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan fisik. Salah satunya contoh pembangunan sekolah dan perkantoran yang lain. Kemudian bentuk keragaman di masyarakat antara lain budaya, agamanya, suku, dan kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Ini adalah tampilan peta persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kamu buka di buku temamu di halaman 78. Suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak ya anak-anak.
Kamu baca di bukumu dan perhatikan. Nah, dari kesimpulan tadi, di sini Ibu tampilkan tabel persebaran suku, pulau dan suku yang mendiami. Contohnya, diantaranya Pulau Sumatera, Jawa dan Madura, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Nah, bisa contoh Ibu baca diantaranya Pulau Sumatera, yaitu sukunya Aceh, Alas, Gayo, Singkil, Melayu, Batak, Minangkabau, Mentawai, dan seterusnya. Bisa kamu baca di bukumu ya. Nah, kita sekarang masuk pada pembelajaran PPKN. Lanjutkan. Anak-anak, perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila di lingkungan sekolah, yaitu ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila adalah memilih teman hanya yang kaya saja atau satu daerah saja, kemudian tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Itu adalah perilaku tidak mencerminkan Pancasila di sekolah. Kemudian, perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila di lingkungan rumah. Hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila adalah tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan suka berbohong. Kemudian, perilaku tidak mencerminkan Pancasila di lingkungan masyarakat. Hal yang tidak sesuai dengan Pancasila adalah tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Anak-anak, kesemuanya itu yang Ibu tampilkan tadi dan Ibu jelaskan adalah perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila. Berarti tidak perlu kita contoh ya. Makanya kita selalu berbuat baik supaya sesuai dengan tingkah dan perbuatan kita sesuai dengan Pancasila. Nah, anak-anak Ibu, dari penjelasan-penjelasan tadi, kesimpulan yang Ibu jelaskan tadi, Ibu harap anak-anak bisa memahaminya ya. Dan pembelajaran hari ini cukup sekian. Pada waktu yang lain kita dapat lanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih.